Halo Talavers. Baru-baru ini Arab Saudi yang sejatinya bersekongkol dengan blok barat akhirnya mulai terlihat melakukan pemberontakan. Seperti yang kita ketahui, Arab dan Amerika punya hubungan erat berkat hubungan simbiosis mutualisme alias saling membutuhkan. Lebih jelasnya, Amerika ngebutuhin minyak Arab dan Arab ngebutuhin alutsista hebat Amerika. Keduanya sebenarnya adem-adem aja awalnya, tapi lama-kelamaan Arab terlihat mulai condong ke blok timur. Buktinya negara ini sering berdiskusi dengan Rusia tentang harga minyak dunia. Belum lagi saat ini Xi Jinping bersama Pangeran Muhammad bin Salman melakukan kerjasama yang nilainya mencapai 110 miliar rial atau setara dengan 456 triliun rupiah. Nah lo, mulai panas nih Amerika gara-gara diselingkuhin Arab. Makanya buat ngejaga hubungan Amerika dan Arab, Amerika ngajuin undang-undang perminyakan. Namun undang-undang itu ditolak mentah-mentah oleh putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman. Loh, nggak bahaya tak? Makin panas lagi nih kedua negara ini. Tapi kira-kira apa ya rencana Arab sampai berpaling dari blok barat? Atau paling enggak, emang kekuatan militernya udah sekuat apa sampai berani punya masalah dengan Amerika? Nah, ternyata pas kita selidikin, kekuatan militer negara ini nyatanya personel militernya nggak segahar yang kita kira. Soalnya, negara ini hanya menyediakan 225.000 personel aktif plus 125.000 para militer. Dengan total pasukan sebanyak 350.000 personel, Saudi hanya mampu bercokol di peringkat 22 dalam perankingan Global Firepower. Masa sih kekuatan gini doang berani ngelawan Amerika? Tapi jangan salah, walaupun personelnya cuma segitu, persenjataannya terbilang cukup kompleks. Buktinya di pangkalan militer matra daratnya, Saudi menyediakan 186 unit artileri roket yang tersimpan bersama 332 artileri manual. Itu pun belum termasuk dengan artileri otomatis sebanyak 333 unit. Gak sampai di situ aja, 85.140 unit kendaraan lapis baja siap dikerahkan bersama 1.273 unit tank tempur. Bila mana harus berperang dengan Amerika. Nah lucunya kalau kedua negara ini berperang, mereka bakal sama-sama mengerahkan M1 Abrams milik Amerika. Kan tadi udah dibilang kalau Arab sejatinya ngebeli alutsista hebat punya Amerika. Tapi sekedar info aja kalau M1 Abrams ini terkenal dengan kehebatannya di medan perang. Gimana enggak, tank besutan Amerika ini dibekali meriam utama smoothbore berukuran 120 mm yang bisa menghancurkan dinding dalam radius tembakan 75 meter. Kalaupun target berada pada jarak dekat, sebuah senapan mesin berkaliber 12,7 mm siap menghujani misil sebanyak 900 butir peluru ke arah target. Kalaupun nantinya target nggak mempan, masih ada 2 buah senapan mesin berukuran 7,62 mm yang akan memuntahkan misil sebanyak 10.400 peluru dalam sekali pengisian. Ya, meskipun persenjataan yang dibekali cukup banyak, namun semua itu nggak bikin M1 Abrams menjadi loyo. Buktinya, tank ini bisa melaju di kecepatan maksimum 67 km per jam dan juga jarak tempuh sejauh 426 km. Tapi seenggaknya negara penghasil minyak terbesar ini harus merogoh kocek dalam-dalam untuk memboyong tank Abrams ke pangkalan militernya. Paling enggak, Saudi harus ngeluarin dana sebesar 8,92 juta US dollar atau setara 132 miliar rupiah per unitnya. Ya mungkin untuk naklukin Saudi di darat nggak semudah yang kita kira ya. Namun kalau berada di lautan lepas, negara ini bukan apa-apa bagi Amerika. Gimana enggak, di matra lautnya para personel hanya diisi 7 unit fregat yang akan dikolaborasikan bersama 4 unit korvet. Selebihnya, Angkatan Laut negara ini punya 39 kapal patroli yang bersandar di pelabuhan bersama 3 unit kapal penyapu ranjau.
Mungkin alasan Perdana Menteri Mohammed bin Salman nggak begitu memperkuat matra lautnya karena nggak ada niat buat memerangi negara lain. Apalagi kalau alasan ngejaga kedaulatan negara, Saudi emang banyakan punya wilayah daratan dibanding lautan. Jadinya buang-buang duit lah kalau pengen ngelengkapin senjata yang ada di pangkalan militer lautnya. Namun yang pasti baru-baru ini Saudi ngebeli korvet yang cukup mumpuni di kelasnya. Korvet tersebut didatangkan dari Spanyol dengan nama Avante 2000 dengan anggaran 2 miliar euro atau setara dengan 32 triliun rupiah per unitnya. Dengan biaya sebesar itu, negara ini akhirnya punya kapal yang memiliki kecepatan maksimum 44 km per jam dan juga radius jelajah sejauh 6.500 km. Tapi bukan ini alasan kenapa pimpinan negara tersebut memboyong hingga 5 unit Avante 2000 ke matra lautnya. Alasannya adalah persenjataan yang dibawa oleh korvet besutan Spanyol ini. Dengan senjata utama yaitu meriam otomatis berkaliber 76 mm, musuh-musuh dengan mudah ditaklukkan. Belum lagi kalau para awak juga ngelibatin senjata penunjang berukuran 35 mm yang akan menghujani misil ke arah target. Kalaupun masih belum puas, masih ada 4 buah senapan mesin berkaliber 12,7 mm yang dapat dioperasikan para awak kapal untuk menenggelamkan kapal musuh. Hebatnya lagi, Avante ini juga disediain 8 buah rudal untuk mengantarkan kapal musuh ke dasar laut. Sedangkan buat siluman laut alias kapal selam, mereka bakal dihantam 3 tabung torpedo yang akan jadi salam perpisahan. Beda cerita kalau kita bergeser ke matra udara negara ini. Soalnya di pangkalan militernya, Saudi cukup galak berkat kelengkapan persenjataan untuk para pasukannya. Tercatat, negara ini menyimpan 34 unit helikopter serang yang dapat dikolaborasikan dengan 258 helikopter biasa. Nggak sampai di situ aja, Panglima Perang juga bisa memanfaatkan 190 unit pesawat latih dan juga 49 unit pesawat transportasi militer yang bisa menampung ratusan penerjun payung bersenjata. Itu pun belum termasuk dengan 81 unit pesawat serang yang terparkir bersama 283 unit jet tempur. Nah, jet tempurnya ini kebanyakan dibeli dari Amerika dengan line up McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle sebanyak 207 unit. Apalagi F-15E ini terkenal ganas ketika berada di udara. Soalnya jet berkapasitas 2 awak ini bisa melaju di kecepatan maksimum 2.656 km per jam plus radius jelajah sejauh 1.272 km. Tapi sebenarnya yang bikin jet ini mematikan sejatinya berasal dari persenjataan yang disematkan. Bayangin aja, target bakal dihujani 500 peluru dari corong senapan mesin berukuran 20 mm yang dibawa oleh F-15E ini. Tapi itu nggak seberapa kalau dibandingkan dengan beberapa rudal yang punya spesifikasi khusus dalam misi. Contohnya nih, para kru jet ini bakal bisa menyerang target dengan rudal untuk pertempuran di udara dan juga ke darat. Bahkan jet ini mampu membawa berbagai jenis bom untuk digunakan dalam misi penyerangan. Dengan persenjataan yang cukup lengkap, sudah jelas membuat negara yang dijuluki petrodollar ini harus mengeluarkan biaya yang gak sedikit. Terbukti negara ini harus mengeluarkan duit sebesar 46 miliar US dollar atau setara dengan 683 triliun rupiah per tahunnya. Walaupun persenjataannya cukup kuat, Arab Saudi seenggaknya wajib untuk menjalin hubungan baik dengan Cina maupun Rusia agar bisa menjadi sekutu barunya. Pasalnya, Amerika beserta negara-negara yang termasuk ke dalam blok barat udah enggan menjadi sekutunya Saudi.